Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 2014090034. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi kelompok kami mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama saya akan membahas mengenai tujuan administrasi pendidikan, kedua saya akan membahas fungsi administrasi pendidikan, dan yang ketiga saya akan membahas manfaat administrasi pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan administrasi pendidikan. Jadi, tujuan administrasi pendidikan itu ialah untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi pembelajaran. Dengan kata lain, menyelenggarakan kegiatan atau kondisi belajar yang kondusif agar peserta didik mau untuk melakukan belajar yang lebih efektif guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi administrasi pendidikan yang mencakup 8 fungsi, yaitu yang pertama fungsi perencanaan atau planning. Fungsi ini mencakup hal apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara kita melakukannya. Kemudian kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini merupakan kegiatan penyusunan dan pembentukan hubungan kerjasama antar individu. Kemudian ketiga, fungsi koordinasi atau coordinating, yaitu upaya untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak atau kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, keempat, fungsi komunikasi atau communicating, yaitu aktivitas komunikasi yang meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan maupun maksud, baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang kelima, fungsi pengawasan atau supervision, yaitu proses pengawasan yang dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya, keenam, fungsi kepegawaian atau staffing, yaitu fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari perencanaan dan pengorganisasian, serta dipilih orang-orang yang memang memiliki kemampuan yang sesuai dengan jabatannya dan kompeten di bidangnya. Selanjutnya, ketujuh, fungsi penganggaran atau budgeting, yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan. Yang kedelapan atau terakhir yaitu fungsi penilaian atau biasa kita kenal dengan evaluating, yaitu kegiatan evaluasi untuk meneliti atau mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya mencapai hasil atau tujuan pendidikan. Selanjutnya, poin terakhir yang akan saya bahas yaitu manfaat administrasi pendidikan. Di sini ada beberapa manfaat, yaitu pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja tersebut. Dua, menciptakan iklim kerja yang baik untuk menerapkan prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan yang sehat dengan menekankan penghargaan kepada setiap orang pada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, mendorong menerjemahkan, merubah pikiran-pikiran dan teori-teori pendidikan menjadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas pendidikan lainnya untuk menempuh jalan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian 4 atau yang terakhir, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan dan kestabilan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.